السلام بالنشاء. السلام عليكم يا أخي يا أختي، أتمشى إلى البغداد ولا تنسى اعمل الربا إذا كنتم أمة محمد، أجيبوا السلام بالنشاط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القلم للكتابة والكتابة للقراءة والقراءة للمعرفة والمعرفة للعبادة والعبادة لله تعالى. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat the King of the King, the Lord of the world, and the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan dakwahnya mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul telah berjuang selama 23 tahun menegakkan risalah Islam ini. Banyak cobaan yang telah dilewati oleh diri Rasulullah SAW, berupa cacian, makian, siksaan, pemboikotan, bahkan rencana pembunuhan telah dilewati oleh diri Rasulullah ini, hadirin. Tetapi beliau tidak bergeming, beliau tetap istiqomah menegakkan risalah Islam di muka bumi ini. Sampai sekarang sudah kita lewati, sudah kita rasakan dampak yang telah dilewati oleh Rasulullah. Kita menjadi muslim yang benar-benar aman, hadirin sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang damai. Sesuai dengan namanya, Islam, seorang muslim adalah orang yang harus berusaha memberikan rasa aman, ketentraman, kedamaian. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam itu adalah orang yang berusaha memberikan rasa aman kepada orang lain dengan ucapan dan perbuatannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merupakan negara Indonesia, negara yang memiliki banyak keberagaman di dalamnya, keberagaman budaya, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dengan kayanya akan keberagaman Indonesia ini, seharusnya kita bisa berpikir positif, bisa bersikap profesional, agar negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu, hadirin, beranjak dari hal tersebutlah saya akan menyampaikan sebuah maudhu hasanah berupa syarahan yang bertemakan peran pemuda dalam misi kemerdekaan, yang berjudul Pemuda Penentu Masa Depan Bangsa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tinggalkan kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, yakni Al-Quran dan hadis." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan paparan hadis tersebut, sudah jelaslah, sudah nampaklah di mana arah dan tujuan hadis tersebut dikatakan. Tentunya untuk pemuda-pemuda sekarang, khususnya umat muslim yang ada di muka bumi ini, hadirin, khususnya pemuda-pemuda yang
akan meneruskan zaman berzaman. Hadirin sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemuda yang akan berlandaskan Al-Quran dan hadis adalah pemuda yang diinginkan oleh negara Indonesia ini, agar pemuda-pemuda zaman sekarang lebih terarah hidup dan tujuannya. Hadirin sekalian, dan agar tidak menjadi pemuda-pemuda yang salah arah, yang salah jalan, seperti mengkonsumsi narkoba, memakai alkohol, berpakaian menonjolkan aurat dan lain sebagainya. Mirisnya hadirin, sedih hati ini melihatnya hadirin. Hal-hal tersebut bukan malah makin dijauhi, tapi malah makin dipertontonkan, malah makin dilakukan. Hadirin sekalian, malah bangga mereka, bertepuk dada mereka, bangga melakukan hal-hal tersebut, seakan-akan hal tersebut adalah hal yang benar-benar, padahal hal tersebut adalah hal yang sangat menyeleweng dari ajaran agama Islam ini. Hadirin sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, banyaknya keberagaman di Indonesia ini, makin banyak pula keberagaman yang ditampilkan oleh pemuda-pemuda sekarang ini. Hadirin, sedih hati melihat kondisi dan situasi ini. Hadirin sekalian, padahal pemuda-pemuda inilah yang akan menjadi penerus bangsa, menjadi penerus generasi bangsa untuk sekarang ini. Hadirin, padahal pemuda-pemuda ini jugalah yang akan menjadi generasi para pahlawan yang telah meninggalkan dunia ini dan telah tenang di alam sana. Hadirin sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, dengan para pemuda ini pun bangsa Indonesia ini pun bisa berdiri semegah ini, bisa merdeka seperti ini, tidak lepas dari peran pemudanya. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut semeru dari akarnya. Tetapi berikan aku 10 orang pemuda, akan kuguncangkan dunia." Perkataan Bung Karno tadi merupakan suatu gambaran betapa pentingnya pemuda yang akan datang, betapa pentingnya pemuda dari zaman ke zaman. Hadirin sekalian, tentunya pemuda yang dimaksud di sini adalah pemuda yang berpikir positif, pemuda yang cerdas, pemuda yang berakhlakul karimah, pemuda yang rajin ke masjid, pemuda yang selalu melantunkan Al-Quran. Hadirin sekalian, setidaknya ada 4 usaha dan cara agar pemuda-pemuda ini benar-benar menjadi generasi penerus bangsa. Yang pertama adalah mengajarkan tauhid dari sejak usia dini, berlandaskan Quran surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala al-qamanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat itu ia sedang memberi nasihat kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang nyata." Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan begitu, dengan berlandaskan Quran surah Luqman tadi, mudah-mudahan generasi kita kuat akan tauhidnya. Yang kedua adalah mengajarkan sholat ke masjid dari usia sejak dini. Hal ini tentunya berlaku pada orang tua yang selalu mengikuti, selalu menyampilkan sholat dengan ke masjid, mengajak anaknya ke masjid agar cinta akan masjid tadi. Yang ketiga adalah mengawasi setiap pergaulannya dan mengusahakan agar dia taat kepada orang tuanya. Dengan begitu, dengan demikian, mudah-mudahan pemuda zaman sekarang menjadi pemuda yang berakhlakul karimah. Dengan bertambahnya umur negara Indonesia sudah ke 77 tahun ini, mudah-mudahan pemuda akan memberikan dampak-dampak positif, memberikan hal-hal yang terbaik bagi bangsa ini. Terkhusus pemuda yang sering ke masjid, pemuda yang sering membaca Al-Quran dan lain sebagainya.